Yang gua kira selama ini itu drummer rekamannya adalah Echa Sumantri. Ternyata salah. Wow. Ternyata Mas Agung bisa ya main kayak Echa Sumantri gitu ya. Jadi nggak laku ntar kata Afgan lagunya. Berapa ini ya royalti Mas Agung ya? Hai Dendi, selamat datang di Drum and Talk. Mas Agung Gimbal, ternyata dia adalah salah satu drummer di balik lagu-lagu hits di Indonesia. Jadi tadi tuh gue iseng ya, cek playlist di Spotify, terus nemu playlist yang namanya Sentuhan Drummer Gimbal. Dan di situ tulisannya atas rekomendasi Vega Antares. Vega Antares tuh adisional gitarnya Dewa 19. Jadi di situ Mas Agung mengumpulkan lagu-lagu yang pernah dia isi drumnya. Terus jujur aja ya, bikin kaget gitu. Nggak nyangka gue, wah anjir, ternyata lagu ini diisi sama Mas Agung, ternyata lagu ini, wah gila deh. Ternyata Mas Agung bisa main kayak gini. Wah, cukup surprise sih ngelihat lagu-lagu yang diisi sama Mas Agung. Dan lo pasti nggak nyangka juga, kalau Mas Agung ternyata pengisi lagu-lagu hits. Dan diantaranya lagu-lagu tersebut adalah yang pertama, lagu dari Stephen Coconuttrees yang berjudul Welcome to My Paradise. Yes, berkat lagu Welcome to My Paradise, akhirnya drummer-drummer tahu kalau main reggae itu feel in-nya nggak selalu begini doang. Welcome to my paradise. Kalau lu masih fill in-nya kayak gitu di intronya, itu berarti lu masih cari aman. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Nih, dengerin ya. Welcome to my paradise. Tuh kan, fill in-nya beda. Bukan yang... Itu berarti lu masih cari aman. Tapi fill in-nya... Coba kita cobain bareng lagu aslinya nih. Welcome to my paradise. Yeah, gitu. Jadi kalau misalnya masih fill in yang Welcome to my paradise, lu cari aman. Dan ada satu lagi lagu yang gua nggak nyangka juga sih kalau Mas Agung ternyata yang ngisi di lagu ini. Ini dia lagunya. Mendekatlah kepadaku telah bimbang. Yes. Ini lagu Stephen Coconuttrees yang judulnya Tersenyum Kembali. Gua secara pribadi pas denger lagu ini pertama kali, wih, beatnya ternyata gitu ya. Coba kita mainin sama lagu aslinya ya. Asik banget gitu ya. Nggak kayak yang reggae pada biasanya. Aduh, gue lupa namanya apa. Dulu pernah dikasih tahu sama Mas Ari Tip X. Yang beat gini tuh. Ya, sama Mas Adi Lawido juga dulu pernah dikasih tahu apa gitu namanya. Kalau kalian tahu, tolong tulis di komen ya guys. Next songs. Yes, ada lagu Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu. Ini juga diisi drumnya sama Mas Agung Gimbal. Kalau denger bagian yang pas interlude gitar ya, apa bagian musik gitu ya, itu beatnya mirip banget sama Coldplay, Fix You. Coba dengerin. Dengarkanlah isi 1, 2, 3, 4.
tak tak dek tak dek tak dek dek tak tak dek tak dek tak des dek tak tak dek tak dek tak des dek tak tak dek tak dek tak getra des. Weh. Ya kan mirip lagu Fix You gitu. Fix You. Ya cuman kalau yang Om Iwan Fals ini lebih kalem lah ya, lebih kalem. Tapi kalau yang Fix You itu lebih megah gitu rasanya. Lebih apa ya? Ya lebih simbal crash banget gitu. Next, ini salah satu lagu favorit gue ya dari album Rockestranya Erwin Gutawa. Ya mungkin sebagian besar kalian udah tahu ya kalau drummernya emang Mas Agung Gimbal. Dan ada salah satu lagu yang part drumnya dulu waktu SMP gue pelajarin banget nih, lagu Rock Bergema. Yang pas habis ref pertama yang bagian ini nih. Buat kau gelisah, datanglah dan tempatlah kami untuk dengarkan rock and roll. Jiwa muda. Itu tuh. Wait. Nih denger sekali lagi ya. Jiwa muda akan musik. Kayaknya udah langka banget kali ya drummer yang pakai fill in gitu sekarang. By the way itu rekaman aslinya pakai double pedal ya. Cuman sekarang nih gue praktekinnya nggak pakai double pedal. Jadi bisa dikombinasikan pakai tom-tom. Ya begitulah kira-kira ya. Terus ada lagi lagu dari Andra Backbone kayak Hitamku, Main Hati, Jalanmu Bukan Jalanku itu ya semuanya Mas Agung. Dan beberapa track ada Mas Yoyo Padi juga yang ngisi ya kalau nggak salah. Nah yang paling gua yang paling gua notice tuh ya lagu Hitamku sih. Pertama kali denger lagu itu sebenarnya secara ketukannya biasa aja gitu ya, nggak yang gimana-gimana gitu. Tapi apa ya, soundnya lagu itu terus menurut gua karakter soundnya itu pas banget sama mood lagunya. Nih dengerin deh. Ceng 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 masih gitar. 1, 2, 3 di sound recording ya. Ya album Andra and the Backbone yang ini gua lupa albumnya apa. Tapi yang jelas ada lagu Main Hati di situ, terus ada lagu Jalanmu Bukan Jalan. Itu soundnya sih mantep banget. Yang paling the best lagu Hitamku ini sih sound drumnya gue suka banget, pas gitu sama lagunya. Dan berkarakter dan pas. Kadang-kadang ada yang pas tapi nggak terlalu berkarakter. Tapi lagu Hitamku ini sound drumnya tuh berkarakter banget dan pas sama lagunya. Next, ada lagu Ari Lasso judulnya Cash. Cintailah Aku Sepenuh Hati. Ini kalau dengerin bagian verse-nya, verse 1, verse 2, itu ritmenya beda-beda. Padahal kayak, ya sebenarnya lagu pop biasa aja gitu ya. Lagu pop biasa aja. Dan gue mainin sama Mas Ari. Pas ngulik lagu ini, anjir, kok bisa gini ya? Nih, lu dengerin deh. Pas yang verse satunya, ini drum. Ya, itu mirip-mirip kayak apa ya, kalau gue ngebayanginnya kayak Toto gitu. Terus yang pas verse 2-nya, ini keren banget ya. Asli, itu maksudnya bisa aja gitu ya, Mas Agung cuman mainnya gini doang nih.
pada umumnya pasti ngisinya udah lurus-lurus aja gitu. Tapi ini keren sih, sebuah ide ritme yang bagus. Jadi kesannya lagu ini tuh classy banget gitu, classy. Dan kalau kalian mau belajar ketukan-ketukan drum pop yang classy, ini salah satunya lagu Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati. Ini rekomen buat lo pelajarin. Karena menurut gua ini ketukannya pop tapi classy. Next, ini gue juga nggak nyangka sih kalau Mas Agung ngisi lagu ini nih. 1, 2, 3, 4. Pam 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 pam. Yes, ini lagu Krisdayanti judulnya Mahadaya Cinta. Jadi yang gue tahu Mas Agung Gimbal itu dulunya emang drummer Erwin Gutawa ya. Jadi dia sempet jadi session player lah ya kemana-mana, buat Tony Q, terus apa lagi ya, Power Slave mungkin ya, terus Erwin Gutawa salah satunya. Waktu konser Mahadaya Cinta Krisdayanti, which is yang ada di videonya ini, itu drummernya adalah Mas Agung Gimbal. Gue nggak tahu ini tahun berapa, yang jelas sebelum tahun 2008 ya. Karena Mas Agung itu masuk Dewa 2007 atau 2008 gitulah. Sekitar segitu. Ada lagi lagunya Andin. Jadi Andin waktu itu cover lagu Silon Seven, judulnya Jadikanlah Aku Pacarmu. Wow. Ini kalau gue dengerin sound drumnya, vintage-nya apa ya? Sound vintage-nya gitu mirip kayak aslinya ya, yang Mas Anton ngisi ya. Coba dengerin ya. Nih. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Cuman emang udah dibuat beda aransemen ya, jadi emang suasananya rada beda karena disesuaikan dengan image penyanyinya tersebut. Terus ada lagi lagu ini nih, ini kalian udah pasti tahu lah ya. Udah pasti tahu kan? Yes, lagu Mulan Jamelah Wonder Woman. Meskipun yang di video klipnya Iqmal Tobing, tapi ternyata yang rekam drum aslinya adalah Mas Agung Gimbal. Kalau makhluk Tuhan paling seksi itu Iqmal Tobing ya? Iya nggak sih? Setahu gue sih Iqmal Tobing ya yang makhluk Tuhan paling seksi. Kalau Wonder Woman ya Mas Agung Gimbal. Kalau dengerin lagu Wonder Woman ini, fill in-nya itu emang apa ya? Kalau gue bilang tuh fill in RCM banget, Republik Cinta Manajemen banget. Jadi kayak zaman dulu ya, kalau kita denger rilisannya Republik Cinta Manajemen, which is produsernya Ahmad Dhani and the Gangs. Jadi fill in drumnya, terus sound drumnya ya mirip-mirip aja kayak gitu ya. Ini, apalagi kayak di lagu Wonder Woman ini. Nih, kita. Wow. Itu tuh fill in Republik Cinta Manajemen. Gue nggak tahu itu asalnya dari mana, tapi menurut gue itu salah satu karakter fill in dan memberikan sebuah warna di lagu ya. Ini kalian harus bisa sih fill in drum lagu ini, karena masuk di lagu-lagu pop yang sifatnya pop rock gitu. Ya pas gue main sama Dewa, pas main sama Mas Dhani juga, itu jadi kepake
fill in macam kayak gini nih. Karena ini menurut gue sebuah feel yang nggak bisa dihilangkan ya kalau mainin lagu-lagunya mereka gitu. Kayak lagu Mulan, kayak lagunya Mas Dhani, kayak lagunya Dewa 19, fill in kayak gitu tuh mesti ada banget. Kalau nggak ya nyawa lagunya jadi bisa hilang. Oke, next. Ini salah satu lagu yang gue juga nggak nyangka kalau ternyata drummernya adalah Mas Agung. Kalian denger deh. Itu lagu Afgan, Panah Asmara. Produsernya waktu itu Erwin Gutawa dan ternyata drummer aslinya Agung Gimbal. Yang gua kira selama ini itu drummer rekamannya adalah Echa Sumantri. Ternyata salah. Wow. Ternyata Mas Agung bisa ya main kayak Echa Sumantri gitu ya. Ini salah satu rhythm drum, ketukan drum yang nggak bisa lepas dari originalnya. Sampai waktu itu gue main sama Afgan, dia selalu request kalau Panah Asmara nggak usah di aransemen ulang lagi karena aransemen aslinya yang versi Erwin Gutawa ini udah enak banget, dimainin live enak, di sound recordingnya udah enak. Jadi ini salah satu lagu perfect match banget lah. Di lagu ini Mas Agung Gimbal juga nggak ada ketukan yang aneh-aneh ya, yang kayak orang kira. Nggak ada ketukan yang aneh-aneh gitu. Tapi dari sini tuh kita bisa belajar groove-nya sih. Groove-nya enak banget. Nih, ini lo harus tight. Sebenarnya lagu Panah Asmara ini kan ya groove aja gitu, lo nggak usah ribet-ribet lah, nggak usah terlalu jago-jago gitu. Nih. Jadi nggak laku ntar kata Afgan lagunya. Ya, jadi Mas Agung Gimbal gila banget, gue suka banget isian drum lagu Panah Asmara yang gue kira selama ini Echa Sumantri yang ngisi. Ternyata Agung Gimbal, bro. Gimana? Kayaknya sih masih ada lagi sebenarnya lagu hits yang Mas Agung isi ini. Apalagi, gue sih mentok di sini ya kayaknya ya. Kalau kalian ada yang tahu lagi lagu apa yang Mas Agung Gimbal isi selain lagu Dewa 19 loh ini ya, selain lagu Dewa 19. Karena kalau Dewa 19 yang baru-baru itu pastinya Mas Agung semua yang isi. Jadi memang Mas Agung itu sebelum bergabung sama Dewa 19 dia adalah session drummer ya, session drummer di bisa dibilang banyak band juga. Ada Tony Q, ada Power Slave, ada apa lagi tadi ya? Pernah main sama Andin kalau nggak salah. Terus Andre and the Backbone juga sempet. Ari Lasso pastinya. Dulu sebelum gua ya Mas Agung yang main. Dan sekarang Mas Agung sudah full bersama Dewa 19. Dan menurut gua ini sebuah legacy ya, sebuah karya gitu. Yang sampai hari ini kita masih menikmati lagu-lagunya. Dan berapa ini ya royalti Mas Agung ya? Ngisi lagu hitsnya banyak loh, ini lagu hitsnya baik banget loh ini. Harusnya sih, wah gokil ini harusnya royaltinya. Ya kalau di luar negeri contohnya seperti di Amerika ya, session musiciannya kalau yang udah pernah punya lagu hits gitu, meskipun cuma satu lagu, wow itu mereka menerima royalti. Nah semoga di Indonesia sudah berjalan, karena gue sendiri juga belum tahu akan hal ini ya. Jadi ya udah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Drum and Talk selanjutnya. Habis ini kita ngomongin siapa lagi di Drum and Talk, tulis di komentar bawah.